Kegemaran konsumen pada buah impor berdampak pada makin terhimpitnya keberadaan petani buah lokal. Tampilan buah impor yang lebih memikat jadi salah satu penyebab konsumen lebih memilih buah impor. Tampilan buah-buah impor ini menggoda. Tak heran banyak konsumen terpikat. Ini alasan utama pengelola toko mengutamakan menjual buah impor. 70% buah yang dijual di toko ini dipasok dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat dan Cina. Jadi kita bisa menyimpan dalam kondisi dingin. Sedangkan buah-buah lokal kita yang memang sudah seperti itu takdirnya, itu tidak tahan terhadap dingin bahkan. Jadi kayak misalnya pepaya, kemudian beberapa buah-buah lain yang lokal, itu disimpan di tempat dingin malah bukan jadi tambah awet, tambah busuk. Harga buah impor lebih murah dibandingkan buah lokal. Buah jeruk misalnya, harga jeruk lokal Medan 2 kali lipat lebih mahal dibanding jeruk asal Cina. Tampilannya, kalau lihat tampilannya lebih buah impor lebih ini ya, agak menarik ya. Buah sebenarnya lokal juga bagus, cuman kan karena kayak jarang gitu, kenapa ya? Tak hanya di pasar modern, buah-buahan impor juga merajai pasokan buah di pasar tradisional. Seperti di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Para pedagang mengeluhkan banyaknya pasokan buah impor yang masuk ke pasar ini. Kondisi ini memengaruhi omset penjualan buah lokal sehari-hari. Seperti yang dialami Arianto. Dari rata-rata 1 kuintal buah jeruk lokal yang terjual setiap hari, turun menjadi sekitar 60 kilogram. Ya ada penurunannya sih Bu. Sebelum tahun baru kan buah impor kan belum banyak. Semenjak tahun baru ke sini kan udah banyak. Ya penurunannya sekitar 20%. Meski demikian, masih ada konsumen yang setia membeli produk buah lokal. Jeruk lokal tuh manis. Kalau impor itu memang manis, tetapi ada juga pas yang kecut-kecut sekali gitu loh. Pertimbangan-pertimbangan ini dibenarkan ahli hortikultura. Selain cita rasa dan gizi, mutu kesegaran buah lokal diyakini lebih unggul daripada buah impor. Sebenarnya kalau dikatakan kalah, tidak kalah. Hanya memang tren atau kecenderungan impor buah-buahan itu akhir-akhir ini meningkat tajam. Dan meningkatnya ini karena memang dari segi pendapatan masyarakat per kapita itu meningkat. Jadi memang ada kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi buah. Biaya murah, kemudahan pengiriman, dan sistem pemasaran yang lebih baik menjadi faktor keberhasilan buah impor menyaingi buah lokal. Penggunaan teknologi untuk mengurangi kerusakan fisik pada buah membuat pedagang tidak terbebani biaya kerusakan. Apalagi para produsen dari negara-negara Cina dan kawasan Asia Tenggara telah dimudahkan pembebasan biaya impor. Hal ini dikarenakan berlakunya perjanjian perdagangan Asian and China Free Trade Agreement sejak Januari 2010. Mereka mempunyai jaringan pasar yang lebih baik, lebih terorganisir, sehingga mereka lebih bisa mendekatkan diri pada konsumen dibandingkan buah dalam negeri yang saluran pasarnya itu tidak terorganisir dengan baik. Itu kondisinya. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian RI mendata impor buah Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2012. Di tahun 2012, volume buah impor hampir mencapai 800.000 ton. Dengan dominasi buah impor yaitu apel, jeruk, pir, anggur, durian, dan kiwi. Kenaikan rata-rata setiap tahun dari 2009 hingga 2012 sekitar 8,6%. Angka ini mendekati batas ketentuan impor Organisasi Pangan Dunia FAO. FAO menetapkan batas impor maksimal 10% sebagai kategori negara yang masih mampu mencukupi kebutuhan nasionalnya. Sementara untuk 10 bulan pertama di tahun 2013, impor buah Indonesia tercatat melebihi angka 400.000 ton, senilai sekitar 6 triliun rupiah. Untuk menekan angka ini, Kementerian Pertanian berupaya menerapkan Good Agriculture Practices. Di antaranya melalui pengawalan budidaya, dimulai dari benih yang berkualitas, budidaya tanam yang tepat, grading atau pengelompokan buah sesuai standar kualitas internasional, hingga proses pengemasan buah dengan tampilan menarik. Membangun kemitraan antara
petani produsen kita dengan pengusaha agribisnis ini. Nantinya mereka kalau juga peduli terhadap buah lokal kita, ya sama-sama kita berdayakan. Menteri Pertanian Suswono menyatakan penanganan pasca panen terus diupayakan untuk menghasilkan buah lokal yang lebih tahan lama. Kondisi buah yang mampu bertahan lama dipastikan akan memberikan tampilan yang lebih menarik. Tapi kan tentu dengan bahan-bahan yang tidak membahayakan. Karena sebagian dari negara-negara lain yang mengekspor produk buah-buahannya, ternyata ketika kita dalami, teliti, ternyata banyak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Indonesia sebagai negara beriklim tropis dikenal sebagai penghasil buah-buahan kaya cita rasa. Namun ironisnya, petani buah semakin tergeser dengan maraknya buah-buahan impor yang lebih digemari konsumen dalam negeri. Bagaimana dengan Anda? Buah impor atau buah lokalkah yang tersaji di rumah Anda? Tim Liputan melaporkan untuk NET.